Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam produktif. Bertemu kembali dengan kami di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Mensana en conforisana. Di mana ada tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Tapi jiwa yang kuat pasti dilihat dari kebahagiaan. Bahagia kita hari ini luar biasa karena bersama dengan kami sudah hadir dua orang yang luar biasa di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah Komisioner Informasi Publik, Bapak Zainal Abidin Petir, SPD SHMH. Selamat siang, Bapak. Siang, Bu Yuli. Kurnia. Oke. Panggilannya Bu Yuli. Bu Yuli. Bu Yuli. Iya, Oke, benar sekali, ya. siap Bu Yuli. Juga hari ini juga hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah waktu yang luar biasa padat. Beliau adalah Bapak Prihatin Imam Nugroho, spesialis paru, PLT, Direktur Rumah Sakit Tugurejo. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Bu Ya. Yuli. Alhamdulillah hari ini Pak Petir hadir di Ya. Rumah Sakit Tugurejo. Kesan pertama, Pak, bagaimana ini, Pak? Kesan pertama, rumah sakit itu Tugurejo ya. Ini tidak mengesankan bahwa rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Oh, Itu kesan pertama. Padahal ketika orang masuk ke rumah sakit, itu kan pikirannya stres. Karena takut penyakit dengan penyakitnya dan menahan rasa sakitnya. Tapi ketika rumah sakit Tugurejo yang saya datang ini, itu lain. Di rumah sakit ini betul-betul menyenangkan. Padahal ketika orang senang atau sakit, ini akan ada makna tersendiri. Orang stres, panik, itu separuh dari penyakitnya. Nah, ketika tenang atau senang, maka separuh dari kesembuhan. Al-wahmu nisfud da' wal itminanu nisfud dawa. Jadi kalau rumah sakit dibikin suasana yang senang, yang menyenangkan, tidak membuat mencekam, itu justru pasien akan cepat sembuh. Nah, ini cakep ini, Pak Nuk. Iya, memang itu seperti Iya, itu. Dan apalagi ini ada podcast ya. Podcast itu nanti bisa dipakai untuk menjalankan fungsi UKM, upaya kesehatan masyarakat. Edukasi, gitu. Iya, karena rumah sakit kan tidak hanya UKP, upaya pelayanan, upaya kesehatan perorangan, tapi upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat itu justru sangat penting karena bagaimana supaya masyarakat tidak sakit. Iya. Atau setelah sakit tidak kambuh lagi. Betul sekali. Sifatnya kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat. Misalnya ya, nanti sampaikan saja kepada masyarakat ini melalui podcast. Bagaimana supaya masyarakat tidak terkena gagal ginjal misalnya. Kan ada bagaimana cara mencegahnya. Ini penting. Tapi kalau upaya kesehatan perorangan, itu kan ketika orang sudah sakit, bawa ke sini disuntik, diobati, ini kan ya, baik. Nah, program upaya kesehatan masyarakat itu justru harus dikedepankan. Karena sifatnya untuk masyarakat keseluruhan. Iya, betul. Nah, Pak Dir tuh punya program, Pak, menginduk dari RPJMD Provinsi, namanya Rumah Sakit Tanpa Dinding. Nah, Pak Nuk mungkin sedikit menceritakan Rumah Sakit Tanpa Dinding. UKM tadi dijawab Pak Nuk nanti, Pak. Betul, Silakan Pak Dir. Rumah sakit tanpa dinding, tapi bukan anu loh ya. Nah, aku kelingan tanpa dinding itu nganggo tabir, bukan pijat mes-mes ya. Iya. Iya. Orang stres. Iya. Rumah sakit tanpa dinding itu hadir di masyarakat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak sakit kan gitu ya. Betul sekali. Ada pra-hospital, intra-hospital, dan pasca-hospital. Mungkin sedikit Pak Nuk diceritakan Pak. Iya. Biar nanti ilmunya jenengan saya serap, saya sampaikan kepada masyarakat. Iya, betul sekali. Ya, pada dasarnya kita sebagai salah satu OPD dari Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan apa yang menjadi misi dari pimpinan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, di mana salah satunya adalah
hospital without wall, atau rumah sakit tanpa dinding. Sehingga kemudian dari kita di Rumah Sakit Tugurejo mencoba mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan hospital tanpa rumah sakit tanpa dinding tadi dengan beberapa kegiatan-kegiatan sesuai dengan panduan yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Di mana kegiatan-kegiatan itu tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Yuli, ada kegiatan yang sifatnya pre-hospital, intra-hospital, dan pasca-hospital. Pre-hospital. Ya. Terangkan mungkin. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum seseorang itu atau seseorang mengalami atau memasuki rumah sakit. Jadi diharapkan malah tidak masuk rumah sakit dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pre-hospital. Sedangkan kegiatan-kegiatan di intra-hospital itu sendiri lebih pada upaya peningkatan pemahaman, peningkatan masyarakat terhadap apa yang ada di dalam rumah sakit itu sendiri. Sedangkan pasca hospital di situ selain juga untuk tata laksana atau implementasi apa yang sebelumnya dari rumah sakit maupun upaya-upaya tata laksana di mana masyarakat nanti akan lebih memiliki pemahaman-pemahaman terkait dengan terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ya, pra-hospital contohnya deteksi dini, edukasi begitu yang dilakukan bersama tim promosi kesehatan rumah sakit. Intra-hospital kita lakukan di dalam rumah sakit, banyak sekali di setiap poliklinik kita lakukan itu. Kemudian berbagai sistem yang seperti dialog seperti ini dalam podcast ini. Kemudian di pasca hospital kita ada paguyuban. Kita punya 6 paguyuban seperti HD, jantung, onkologi, seperti itu. Itu yang kita paguyuban tenaga kesehatannya. Bukan, pasien. Pasien. Iya. Jadi istilahnya istilahnya apa ya? Pasca survivor ya. Iya, survivor. Iya, survivor orang-orang yang kasus-kasus. sudah mendapatkan perawatan, keluarga yang dimana anggota keluarganya juga memiliki permasalahan kesehatan. Itu nanti masuk tergabung dalam suatu paguyuban, di mana paguyuban itu nantinya dibimbing oleh teman-teman dari tenaga medis yang ada di rumah sakit dalam upaya untuk penata laksana kesehatan untuk baik itu pasiennya maupun keluarganya, dan itu nanti juga diharapkan untuk menumbuhkan semangat maupun rasa kebersamaan di antara sesama pasien begitu. Baik. Itu salah satu bentuk di pasca hospital. Pasca hospital. Banyak sekali kegiatannya Pak, dan kebetulan rumah sakit itu termasuk yang terbaik Pak pelaporannya. Ya, ini luar biasa. Baik. Termasuk salah satu rumah sakit yang dianggap memiliki program yang cukup baik. Bagus. Pak Petir, mohon izin, siang hari ini kan datang ke Rumah Sakit Tugu sebagai komisioner. Betul ya Pak? Pandangan Bapak terkait dengan bagaimana sih pelayanan istilahnya keterbukaan informasi di Rumah Sakit Tugu? Ya, jadi begini ya. Rumah Sakit Tugu itu kan termasuk badan publik. Ya, eksekutif lah ya. Di sini menjalankan pemerintahan ya, dan dalam menjalankan pemerintahan itu kan ada program kegiatan. Program kegiatan dilaksanakan karena ada anggaran. Anggaran itu berasal dari pemerintah tentunya. Tapi pemerintah itu kan mendapatkan anggaran itu dari masyarakat. Betul sekali. Maka program kegiatan, anggaran dan kebijakannya itu memang harus terbuka. Supaya masyarakat tahu uang yang aku sampaikan, uang yang dipungut oleh pemerintah ternyata sudah dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang maksimal. Itu maksudnya keterbukanya di situ, gitu loh. Jadi menurut saya Rumah Sakit Tugurejo itu sudah bagus dalam melaksanakan
Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sudah cukup bagus. Semoga saja nanti bisa ikut tahapan selanjutnya ya. Amin, amin. Jadi bisa melakukan uji publik sehingga bisa bareng-bareng dalam penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Baik, ya. Semoga saja. Mungkin ada trik-trik Pak supaya Tugu lebih baik lagi begitu ya Pak Nuk ya? Oh, sebetulnya penilaian ini kan lebih kepada bagaimana badan publik ini, rumah sakit ini patuh terhadap keterbukaan informasi publik. Ya tadi misalnya programnya seperti apa, sudah dimasukkan ke website belum? Terus anggarannya berapa, untuk apa, sudah dimasukkan website atau belum? Dasar melakukan program itu dasar peraturan perundang-undangannya apa? Itu kan kebijakan, sudah dimasukkan website belum? Ketika sudah selesai, sudah masuk, ya itu sudah makna keterbukaan informasi publik sebetulnya sudah dilaksanakan gitu loh. Itu saja sebetulnya. Ya, atas nama Rumah Sakit Tugu, tentu saja ini menjadi kebanggaan buat kami ketika Pak Petir selaku komisioner dan beberapa teman dari KPID Provinsi Jawa Tengah hadir, dan tentunya kami sangat berharap adanya bimbingan-bimbingan yang diberikan sehingga apa yang diharapkan dari KIPD dari Provinsi Jawa Tengah maupun dari masyarakat bisa difasilitasi oleh rumah sakit sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan tentunya bimbingan ini sangat penting sekali buat kami. Mungkin sebelum kita tutup, kita kan belum, mungkin di dunia maya sudah banyak mengenal Pak Petir, tapi sahabat Tugu Rejo mungkin belum mengenal betul Pak Petir. Beliau itu siapa, selama ini seperti apa? Boleh Pak, sebelum kita tutup Pak, monggo silahkan. Jenderal Abidin Petir ini sekarang masih komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah. Komisi Informasi itu lembaga independen milik negara yang tugas fungsinya mendorong supaya pemerintah itu terbuka. Tadi saya sampaikan anggaran, program kegiatan dan kebijakan. Selain sebagai komisioner, Jenderal Petir itu advokat, pengacara. Juga di beberapa organisasi sebagai penasehat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Semarang ITMI Jawa Tengah juga masuk penasehatnya. Saya juga penasehat dari P2JS Paguyuban Modin Perawat Jenazah Kota Semarang, ada 557. Di situ kemudian ini yang perawat modin yang non ASN ya. Terus saya ketua tim advokasi PPJP Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar Kota Semarang. Luas sekali. Di Kota Semarang itu ada 52 pasar tradisional. Saya penasihatnya, kebetulan wakil ketua APSI juga, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Dan saya wakil ketua PW juga, Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah. Di antaranya itu terakhir kemarin menjadi penasehat Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Iya. Wow, luar biasa. Kebanggaan bagi kita semua, teman-teman sahabat Tugu Rejo. Hadir di sini Bapak Zainal Abidin Petir, SH, MH, dan tadi yang luar biasa tadi portofolionya. Dan hari ini saya persembahkan sebuah pantun Bapak Petir. Kelompok 6 jenenge cengkir, paling enak si degan ijo. Selamat datang yang terhormat Pak Petir, berkenan berkunjung di Rumah Sakit Tugu Rejo Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi harapan kita semua terwujud dengan baik. Insya Allah Rumah Sakit Tugu Rejo sangat informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.